Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Mr. Trade-in. Hari ini waktunya untuk kupas saham episode yang ketiga teman-teman. Nah, di episode yang kali ini, saya akan membahas satu emiten yang mungkin teman-teman udah cukup kenal ya dari segi produknya, yaitu Ultra Jaya nih. Nah, sebelum saya mulai, saya mau disclaimer dulu pada teman-teman, untuk mungkin segala analisa yang akan saya sampaikan dalam video ini merupakan sepenuhnya pandangan pribadi saya. Oke, mari kita mulai. Sebagai pendahuluan, saya akan mulai dari sejarah singkat, teman-teman. Nah, Ultra Jaya ini didirikan oleh Ahmad Brawijaya sekitar 50 tahun yang lalu. Dan saat ini diteruskan oleh anaknya, yaitu Sabana Brawijaya. Jadi, gambar yang di sebelah kanan ini adalah sosok dari Bapak Sabana Brawijaya, teman-teman. Berdiri pada tanggal 2 November 1971 dan mulai beroperasi di tahun 1974. Dengan awalnya hanya memproduksi susu di sebuah rumah sederhana di Jalan Tamblong Dalam, Kota Bandung. Kemudian Ultra Jaya melakukan IPO pada tanggal 15 Mei 1990 dengan menerbitkan 6 juta lembar sahamnya kepada publik dengan harga waktu itu Rp1.000 per lembar saham. Kemudian perusahaan melakukan listing di Bursa Efek per tanggal 2 Juli 90 dengan harga penawaran di Rp7.500 per lembar saham. Jadi kurang lebih selama 2 bulan teman-teman, harga sahamnya udah naik 7,5 kali lipat ya. Jadi kalau kita hitung berdasarkan tahun listing di Bursa Efek, saham Ultra Jaya ini sudah ada di Bursa Efek selama kurang lebih 32 tahun. Dan sepanjang itu, Ultra Jaya sudah mengalami beberapa penambahan saham dan juga stock split. Selanjutnya kita akan lihat untuk saat ini, yang dimana Ultra Jaya merupakan perusahaan multinasional di bidang industri dan perdagangan makanan dan minuman. Mulai dari susu cair, jus, teh, dan minuman sehat dengan teknologi AT atau Ultra High Temperature. Nah, sekedar informasi buat teman-teman, jadi UHT itu merupakan teknologi yang menggunakan suhu di atas 280 derajat Fahrenheit ya, atau setara dengan 132 derajat Celcius, teman-teman. Lalu Ultra Jaya juga memproduksi konsentrat susu manis, susu bubuk, dan juga minuman konsentrat buah. Kemudian Ultra Jaya juga merupakan pemilik merek dari Ultra Milk, teh kotak, sari kacang hijau, sari asam asli, dan juga Ultra Mini, serta memiliki jaringan distribusi yang cukup luas secara nasional melalui pedagang tradisional dan modern di kurang lebih 65.000 toko, 63 distributor di luar Pulau Jawa, dan juga yang lainnya. Kemudian selanjutnya kita lihat ke laporan keuangannya ya. Di sini untuk tabelnya sendiri merupakan data olahan pribadi saya, teman-teman. Yang kalau kita lihat di sini, sampai dengan kuartal 3 tahun 2022, untuk laba dari Ultra Jaya sebesar 834,68 miliar rupiah. Sedangkan untuk labanya di tahun 2021 sampai dengan kuartal 3 adalah sebesar 910,38 miliar. Yang artinya secara year on year, teman-teman, laba bersihnya dari Ultra Jaya ini mengalami penurunan ya, sebesar kurang lebih 8%. Nextnya kita akan lihat untuk komposisi pemegang saham, teman-teman. Di sini saya pakai dari aplikasi RTI Business. Di sini kalau kita lihat efektif per tanggal 31 Desember 2022, untuk komposisi pemegang saham dari Ultra Jaya ada dari Bapak Sabana Brawijaya ya, dengan total share-nya sebesar 44,56%. Lalu ada PT Prawira Wijaya Prakarsa sebesar 21,4%. Lalu ada juga masyarakat atau publik sebesar 24,04%. Dan yang terakhir ada saham treasury dengan totalnya 10%. Nah, untuk saham treasury ini akan cukup menarik, jadi akan saya bahas di next slide, teman-teman. Nah,
Di sini Ultra Jaya kemarin melakukan public expose teman-teman di bulan Desember lalu, dan mereka menginfokan untuk aksi korporasi yang mereka telah lakukan ya. Dan saya tertarik untuk aksi korporasi yang kedua teman-teman, yang dimana mereka melakukan pembelian kembali saham atau buyback ya. Di sini buyback mereka telah sepenuhnya dilaksanakan dimulai tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020. Kemudian pembelian sahamnya sebanyak 10% pada harga Rp1.500 per lembar saham. Jadi kalau kita cross check ke komposisi pemegang sahamnya, benar teman-teman ya, ada saham treasury sebesar 10% nih. Nah kemudian untuk buyback itu akan disimpan dalam saham treasury paling lama 3 tahun teman-teman. Nah kalau kita hitung per tanggal terakhir dia buybacknya yaitu tanggal 3 Agustus teman-teman ya, 3 Agustus 2020 ditambahkan 3 tahun yang artinya sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023. Nah di sini saya mulai berspekulasi teman-teman, yang artinya sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023 mungkin untuk saham treasury mereka ini akan mereka jual teman-teman. Nah cuman saya belum tahu apakah mereka akan jual di pasar reguler ataukah akan ada investor baru yang masuk, mungkin melalui right issue ataupun private placement ya, untuk membeli saham treasury ini. Nah cuman asumsi saya jika mereka menjualnya di pasar reguler, seharusnya sih sampai dengan tanggal 3 Agustus itu sahamnya kemungkinan akan diangkat dulu teman-teman ya. Mungkin akan ya di atas 1.600 teman-teman harganya. Karena kalau kita hitung bodo-bodoan aja, mereka kan beli di harga 1.600 ya. Jadi kalau mereka mungkin jual di bawah itu ya mereka jatuhnya rugi teman-teman. Dan saya rasa mereka nggak mungkin melakukan itu sih. Tapi baik lagi teman-teman, ini cuma sekedar analisa liar dari saya aja ya. Nah, tentunya saya juga belum tahu apa yang akan terjadi di depan dari Ultra Jaya teman-teman. Oke next teman-teman, kita sekarang masuk ke prospek bisnis ya. Di sini kalau teman-teman lihat untuk tinjauan bisnis dari Ultra Jaya sendiri, sekitar 73% merupakan kontribusi dari produk susu ya, yang dimana kita tahu susu cair kotak merupakan produk utama mereka yang sangat diandalkan teman-teman. Kemudian sisanya 27% merupakan kontribusi dari produk lainnya. Nah kalau kita ngomongin bisnis, maka ada yang namanya kompetitor teman-teman. Dan saya bicara dengan pengalaman pribadi saya, dulu ketika saya masih sekolah, mungkin sekitar 10 tahunan lalu ya, ketika saya berbelanja ke warung ataupun ke minimarket untuk membeli susu, maka pada waktu itu susu yang saya cari adalah susu Ultra teman-teman. Dulu susu Ultra warna, maksud saya rasa coklat ya, yang cukup populer. Pada saat itu mungkin saya nggak mengenal untuk merek-merek yang lain teman-teman dari susu. Dan dibandingkan dengan sekarang, ketika saya berbelanja lagi ke misalkan ke warung ataupun masuk ke minimarket, sekarang udah berjajar banyak untuk berbagai merek susu, kemudian juga berbagai macam rasa juga, dan tentunya dengan harga yang lebih terjangkau teman-teman. Dan saya jujur sebagai konsumen mulai beralih nih dari yang dulunya susu merek Ultra, sekarang beralih ke merek-merek lain yang dari segi rasa juga cukup oke, dan tentunya dari segi harga lebih terjangkau teman-teman. Nah dari pengalaman tersebut, saya melihat untuk Ultra ini ke depan mungkin akan sedikit mengalami penurunan ya, yang diakibatkan mungkin dari konsumen-konsumen seperti saya yang beralih dari susu Ultra ke merek-merek yang lain. Namun saya tetap percaya bahwa Ultra ini masih punya untuk pangsa pasar sendiri teman-teman. Karena kalau kita bicara soal konsumen,
ketika seorang konsumen itu udah suka dengan satu merek tertentu, pasti mereka akan balik lagi ke merek tersebut, teman-teman. Dan menurut saya mungkin sebagai tambahan, untuk Ultra ini ke depan harus terus fokus pada inovasi dan juga tentunya pengembangan produk mereka, teman-teman ya, agar semakin dikenal masyarakat, dan tentunya untuk menjaga kinerja mereka agar tetap stabil, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian teknikal, teman-teman. Di sini saya mulai dari time frame 1 bulan ya. Di time frame ini saya hanya akan menentukan untuk tren jangka panjangnya. Dan kalau teman perhatikan, Ultra Jaya ini udah mengalami peningkatan harga cukup signifikan dari tahun 2010 sampai dengan sekarang. Tentu saja ini harganya udah mengalami stock split, teman-teman ya. Nah, kita masuk ke trennya. Untuk saat ini, untuk trennya menurut saya Ultra Jaya masih berada dalam fase konsolidasi, namun udah cenderung ke arah bearish, teman-teman. Nah, untuk dasarnya yang pertama, saya di sini melihat untuk garis exponential moving average ya, yang saat ini posisinya udah berada di atas candlenya dan sekarang berfungsi sebagai resisten. Yang garis ini dapat saya anggap sebagai penentu arah tren, teman-teman. Kemudian yang kedua, di sini saya melihat untuk momentum ya, dimana secara harga membentuk harga yang lebih tinggi, namun secara momentumnya lebih rendah, teman-teman. Jadi terjadi bearish divergence yang kalau kita lihat secara arahnya akan lebih mengalami koreksi, teman-teman, ke depannya nih secara price action harga ya. Nah, kemudian yang ketiga juga sesuai dengan analisa di bisnis yang tadi saya sampaikan, di mana dari segi bisnis untuk Ultra ini akan sedikit mengalami penurunan, teman-teman, dari segi kinerja dan juga laporan mereka. Nah, kemudian kita lanjut lihat lagi ke time frame 1 minggu ya. Di sini saya melihat ada resist penting, teman-teman, di harga 1.500, yang dimana kalau kita track ke belakang itu sebelumnya 1.500 ini merupakan support yang cukup penting, teman-teman, untuk Ultra Jaya. Dan kemudian terakhir ketika di break 1.500 ini, untuk Ultra ini sekarang bermain di bawah range tersebut, teman-teman. Kemudian untuk konsolidasi sementara untuk Ultra Jaya, kalau saya lihat di harga 1.500 sampai dengan 1.300-an, teman-teman. Ini merupakan area konsolidasi sementara bagi Ultra Jaya. Dan kalau saya lihat lagi ke time frame daily ya atau harian, saya tambahkan untuk support pendeknya ada di 1.400 dan juga 1.450, teman-teman. Nah, nextnya kita bicara mengenai asumsi liar yang tadi saya sempat sampaikan sewaktu ngomongin saham treasury, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita tadi lihat ya, saham treasury mereka dibeli di harga 1.600, teman-teman. Yang artinya kalau misalkan mereka jual sekarang dalam posisi rugi. Nah, dari sini saya berspekulasi ya, mungkin ada kemungkinan harganya untuk Ultra ini akan diangkat dulu, teman-teman, mendekati harga tersebut, baru nanti mereka akan jual ya. Nah, untuk rencana tersebut menurut saya secara teknikal harus break dulu dari harga 1.500, teman-teman, sebagai resist pentingnya. Lalu sementara akan konsolidasi dulu sementara waktu dan harus bertahan di atas harga 1.500 ya. Baru nanti selanjutnya akan kembali menguji ke resistansinya, yaitu di 1.600-an sampai 1.700, teman-teman. Nah, ketika sampai harga di sini, baru nanti saham treasury mereka akan mereka jual, teman-teman. Tentunya mereka kan nggak mau jual dalam keadaan rugi ya, kalau logika bodoh-bodohannya, teman-teman. Nah, itu skenario pertama untuk Ultra Jaya. Dan untuk skenario kedua menurut saya, ketika nanti misalkan harganya nggak berhasil break dari 1.500,
maka ada kecenderungan untuk kembali melanjutkan koreksi, mungkin menguji ke supportnya di 1300-an teman-teman. Dan itu dia teman-teman analisa teknikal dari saya untuk Ultra Jaya. Sekarang kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Menurut saya Ultra Jaya merupakan perusahaan yang memiliki fundamental sehat dengan kinerja yang masih positif. Dan juga Ultra tergolong perusahaan yang sudah mature atau stabil teman-teman, dari segi produk, dari segi kinerja juga, dan juga dari segi manajemennya. Dan menurut saya saat ini mereka harus fokus kepada inovasi dan pengembangan produk, dikarenakan kompetitor bisnis mereka di dalam produk yang serupa yang semakin banyak. Nah, sesuai dengan pertanyaan judul kali ini teman-teman, apakah Ultra Jaya masih menarik? Menurut pandangan saya, sesuai dengan paparan yang sempat saya sampaikan dari awal video ini ya, untuk jawaban saya adalah masih cukup menarik. Tentunya dalam periode tertentu saja teman-teman. Nah, saya pengen tahu untuk jawaban teman-teman mengenai Ultra Jaya ini. Silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Dan dengan demikian berakhir juga untuk Kupas Saham episode yang ketiga kali ini teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa memberikan subscribe dan juga like ya. Akhir kata, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam trading.